Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis kelayakan bisnis perusahaan dari UD Setiawan di Kota Gresik. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Isnaini Nur Komaria, saya Ina Permatasari, dan Maratu Solihat. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Aspek hukum merupakan ketentuan hukum yang harus ada dan dipenuhi sebelum memulai suatu usaha. Ketentuan hukum yang ada dalam suatu usaha juga berbeda-beda tergantung dari usaha atau kompleksitas usaha tersebut. Aspek hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, badan hukum adalah usaha perdagangan dalam UD Setiawan merupakan usaha pribadi dan dikelola sendiri langsung oleh Bapak Jika Stamun yang didirikan pada tanggal 15 Juli 2015 berbentuk UD atau usaha dagang. Usaha dagang merupakan usaha perseorangan yang bergerak mandiri dan juga tidak membutuhkan suatu badan usaha yang lebih besar karena dapat menggunakan bentuk usaha UD saja. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan sebuah UD lebih mudah daripada PT, CV, dan lain-lain. Status dari UD sendiri bukan merupakan sebuah badan hukum. Yang kedua, legalitas berizin. Dengan adanya surat kepemilikan izin usaha perdagangan atau SIUP dalam kapasitas kecil, dan SIUP inilah yang dapat digunakan sebagai tanda bahwa berdirinya UD Setiawan benar-benar legal dan sah menurut ketentuan hukum dan dalam melakukan kegiatan operasi bisnis atau perdagangannya. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga pasar yang akan selalu mendampingi oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk menciptakan pasar. Segmentasi UD Setiawan. Yang pertama, segmentasi geografis adalah pengelompokan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Yang kedua, segmentasi psikografis, yaitu membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, pendapat, minat, atau kepribadian. Yang ketiga, segmentasi demografis dilihat dari berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. UD Setiawan dapat memasarkan produk-produknya berbagai aspek manapun. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pemasaran. Target pemasaran di UD Setiawan yaitu dapat dilakukan dengan melalui kerjasama antar toko bangunan yang berada di beberapa kota lainnya. Yang kedua, positioning atau strategi pemasaran. Strategi yang digunakan oleh perusahaan UD Setiawan yaitu dengan cara meminimalisir harga agar tidak jauh lebih mahal daripada toko lain. Lalu karyawan dapat menguasai lapangan dengan cara bertanya-tanya terhadap pemilik toko lain sehingga dapat mengetahui harga-harga pasarannya. Selanjutnya, marketing nik perusahaan atau 7P. Yang pertama, produk. Menyediakan semen pasir, paralon, bata, besi, asbes, kayu, dan genteng. Yang kedua, price. Pada segi price atau harga untuk produk barang, biaya listrik, air, maupun karyawan dilihat dari omset. Yang ketiga, promotion. Pada segi promosi, UD Setiawan ini termasuk sangat kurang karena hanya mengandalkan dari segi promosi mulut ke mulut dan telepon atau melalui WA saja. Yang keempat, place. Dalam segi place, UD Setiawan menempati di desa Belahan Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Gresik. Yang kelima, people. Berdirinya usaha perdagangan ini yang didirikan oleh Bapak Jika Stamun selaku pemilik dan Bapak Jika Stamun juga memperkerjakan 12 orang pegawai. Yang keenam, physical evidence. UD Setiawan sudah berdiri sejak tahun 2015, terhitung sejak tahun ini kurang lebih 7 tahun. Dengan beberapa produk barang sudah dapat diterima oleh masyarakat sekitar maupun luar kota. Yang ketujuh, proses. Proses yang dilakukan yaitu dengan datang langsung ke tempat atau toko UD Setiawan dan dapat pula melalui telepon atau WA. Lalu barang yang dipesankan pun dapat juga dikirim ataupun diambil sendiri. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Laporan pendapatan UD Setiawan. Laporan keuangan dari pendapatan semen 500 bal, harga persatuannya 50.000, dikalikan 500 menjadi 25 juta. Pasir dalam satu bulan 8 truk, harga 200.000, dikali 8 truk menjadi 16 juta. Untuk besi
biasanya habis sekitar 1.500 biji. Per bijinya 100 dikali 1.500 adalah 150 juta. Untuk genteng biasanya habis sekitar 5.000 biji, per bijinya 5.000. 5.000 dikali 5.000 adalah 25 juta. Dan untuk tripleknya biasanya habis 100 biji. Harga per bijinya 80.000, 60 dikali 100 biji adalah 800.000. Bata biasanya 35.000 biji, per bijinya 800 dikali 35.000 adalah 28 juta. Untuk paralon biasanya menghabiskan 100 biji. Harga per bijinya 21.000 dikali 100 biji adalah hasilnya 2.100.000. Untuk total pendapatannya 469 juta. Selanjutnya laporan beban UD Setiawan. Yang pertama, beban listrik 1 bulannya mencapai 1.500.000. Lalu gaji karyawan 1 bulan per 11 orangnya 2.100.000 dengan jumlah 1 bulannya 23.100.000. Lalu untuk transportasinya 1 bulan per 10 truknya 100 dengan 1 bulannya menjadi 1 juta. Dan yang terakhir manajer keuangan 1 bulannya 2.500.000. Jadi total beban mencapai 28.100.000. Selanjutnya aspek teknik dan operasional. Dalam aspek teknis dan operasional ini sangat berhubungan erat dengan masalah manajemen operasional, di mana kegiatan dalam manajemen operasional meliputi perencanaan organisasi, staf, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Aspek teknis, lokasi dan lahan. Yang pertama pemilihan toko di wilayah Gresik, yaitu di dekat rumah Desa Belanrejo, Kecamatan Kedamaian yang terletak di dekat Jalan Raya. Lalu yang kedua, tempat penyimpanan bahan bangunan memiliki beberapa tempat yang berbeda-beda, tetapi masih di sekitar wilayah Gresik di dekat toko. Yang ketiga, lokasi toko sangat strategis. Pemilihan tempat toko didekatkan dengan tempat tinggal pemilik agar dengan mudah untuk memantau setiap perkembangannya. Aspek teknis, sarana dan prasarana. Yang pertama ada gudang, tanah, garasi, eskavator, truk, dan CCTV. Lalu dalam aspek operasionalnya, UD Setiawan buka pada hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 7 hingga 4 sore dan jam istirahatnya pukul 12 hingga jam 1. Apabila konsumen meminta barang langsung dikirim, maka produk akan segera dikirim pada saat hari tersebut, dan juga bisa meminta pengiriman sesuai yang diinginkan, kecuali tidak dalam jangka waktu atau hari yang lama pada hari pemesanan. Aspek manajemen, bentuk badan usaha. Pendirian terhadap UD tidak memberikan banyak surat perizinan, berbeda dengan CV dan PT. UD Setiawan memiliki perizinan usaha berupa SIUP atau singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan pada letak lokasi UD Setiawan. UD Setiawan merupakan usaha yang bergerak di bidang properti yang didirikan oleh Bapak Haji Kastamun dan mulai beroperasi sejak tahun 2009 dan secara resmi beroperasi pada tahun 2015. Dan organisasi. Alasan pemilihan memiliki spesialisasi dalam penyediaan karyawan dengan kemampuan khusus. Contohnya, calon karyawan dapat melakukan tugas berdasarkan kemampuannya, seperti karyawannya yang mempunyai badan besar dan berotot dapat mengangkat beban dengan ringan. Struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menunjukkan suatu jabatan atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh bagian masing-masing anggota dari organisasi tersebut. Perusahaan dengan struktur organisasi toko bangunan UD Setiawan dipimpin oleh seorang pimpinan yang dibantu oleh administrasi dan penjualan yang bertanggung jawab pada pinjaman selaku pemilik perusahaan. Governance Management UD Setiawan sama sekali tidak mengalami kendala dalam proses pendirian usaha, karena memang sebelumnya dalam keluarganya sudah ada yang mendirikan usaha seperti itu.
UD Setiawan ini mendapat dukungan penuh dari keluarga maupun masyarakat sekitar yang berasumsi bahwa dengan membuka toko usaha dagang ini dapat membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Badan organisasi yang terdiri dari kepala usaha yaitu Haji Kasamun, lalu manajer keuangannya Sulistiawati, dan pekerja lapangannya ada 11. Rencana kebutuhan SDM. Yang pertama, banyaknya SDM saat ini yaitu pemiliknya hanya satu, lalu staf atau manajer keuangannya juga hanya satu, lalu pekerja lapangnya ada 11. Cara perolehan SDM yaitu rekrutmen dalam UD Setiawan, yaitu ketika ada seseorang atau pelamar yang datang untuk menawarkan diri sebagai pekerja dan terdapat lowongan yang kosong, maka pelamar tersebut akan diterima untuk bekerja dengan syarat memiliki tenaga yang kuat untuk mengangkat beban berat, rajin, dan cekatan. Job description. Identitas jabatan yaitu kepala usaha. Tujuan jabatannya yaitu memimpin usaha dan penanggung jawab atas usahanya. Ragam tugas dari kepala usaha yaitu mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawabnya yaitu menyediakan kebutuhan operasional dan merencanakan strategi dalam memasarkan produk. Lalu manajer keuangan, tujuan dari jabatan tersebut yaitu membuat nota atau laporan penerimaan atas keuangan. Lalu tugasnya mengelola keuangan yang masuk dari pembayaran dan uang yang keluar untuk biaya operasional. Tanggung jawabnya yaitu mengatur keluar masuknya uang. Lalu yang terakhir ada pekerja lapangan, tujuannya yaitu mengantarkan barang ke konsumen. Tugasnya yaitu mengangkat atau mengangkut barang yang akan dikirim ke konsumen. Tanggung jawabnya yaitu memberikan hasil kerja yang bagus. Aspek sosial, ekonomi, dan AMDAL. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek lingkungan dan sosial dibagi menjadi beberapa area. Salah satu bidang lingkungan dari studi kelayakan bisnis adalah lingkungan, yang meliputi faktor-faktor dari lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Mulailah dengan konteks ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan, geografis, dan demografis. Aspek sosial ekonomi. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu bisnis pada perekonomian suatu wilayah yang sedang tumbuh. Pada analisis lingkungan ekonomi dilakukan analisis dampak bisnis terhadap pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat setempat. Di antaranya adalah pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat karena penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang melibatkan masyarakat sekitar. Faktor-faktor sosial budaya yang meliputi kepercayaan, nilai, sikap, pendapatan, dan gaya hidup kelompok masyarakat yang merupakan pencerminan dari kondisi budaya, lingkungan fisik, demografi, agama, pendidikan, dan ras. Dampaknya yaitu dengan adanya pendirian bisnis tersebut akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian bisnis tersebut. Aspek AMDAL. Lingkungan politik sangatlah penting dipertimbangkan dalam berbisnis karena nantinya akan sangat berpengaruh bisnis yang sedang kita jalankan. Terbukti bahwa UD Setiawan telah melaksanakan dan mengikuti kebijakan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk suatu perusahaan seperti kebijakan dalam mengkaji karyawan, aturan jam kerja kepada karyawan, kebijakan uang lembur, pembayaran pajak usaha secara rutin, serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang semakin meningkat. AMDAL juga merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting dalam pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Analisis mengenai lingkungan geografi merupakan suatu analisis yang menilai suatu usaha dengan memperhatikan beberapa indikator tertentu seperti penentuan lokasi unit bisnis, strategi pemilihan lokasi bisnis. Terbukti dari lokasi bisnis yang dijalankan oleh UD Setiawan ini berada di daerah pemukiman warga serta dekat dengan perumahan-perumahan. Ini menjadi kelebihan dari UD Setiawan jika dilihat dari aspek geografis bisnisnya. Lingkungan demografis adalah karakteristik populasi manusia yang mengelilingi suatu perusahaan atau bangsa dan itu sangat mempengaruhi pasar dan kinerja perusahaan. Pada UD Setiawan, lingkungan demografi yang timbul di sekitar perusahaan tersebut tergolong baik dan padat penduduk. Kesimpulan dari semuanya yaitu
Berdasarkan hasil analisis aspek bisnis pada UD Setiawan, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan ditinjau dari segala aspek, mulai dari aspek hukum, aspek pasar, dan pemasaran hingga aspek sosial, ekonomi, dan AMDAL. Di mana pada setiap aspek bisnis perusahaan tersebut bisa dikatakan sudah terpenuhi dengan baik dan segala aktivitas juga sangat baik yang memiliki dampak serta pengaruh yang positif dan baik bagi usaha tersebut maupun masyarakat sekitar. Di antaranya adalah pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat karena penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh usaha tersebut yang melibatkan masyarakat sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya UD Setiawan ini termasuk usaha yang layak sebagai usaha atau bisnis karena usaha UD Setiawan sangat berpengaruh baik pada masyarakat setempat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.